Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzatio Alifansyah dengan NIM 31300-226. Dan teman saya Muhammad Syarul Ferdiansyah dengan NIM 31300-239. Di sini kami akan presentasikan mengenai e-commerce Shopee. Dalam presentasi kali ini berisikan 5 materi. Materi yang pertama mengenai apa itu e-commerce Shopee. Materi yang kedua, jenis-jenis e-commerce Shopee. Materi ketiga, berkembangnya e-commerce Shopee. Materi keempat, fitur unggulan yang ada di Shopee. Dan yang terakhir, tips and trik berjualan dan berbelanja aman di Shopee. Materi yang pertama, apa itu e-commerce? Berikut adalah beberapa pengertian e-commerce dari beberapa ahli. Yang pertama dari Calcutta dan Winston. Menurut mereka, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce dari 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif komunikasi. E-commerce ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Perspektif yang kedua yaitu proses bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dan transaksi bisnis dan aliran kerja. Perspektif yang ketiga, layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Lalu yang keempat, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang, serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Lalu menurut Loudon. Menurut Loudon, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Lalu menurut Shelly Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Lalu sejarah berkembangnya e-commerce. Berdasarkan penjelasan dari Prasetyo Budi Wigado, e-commerce ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1970-an yang saat itu bersamaan dengan hadirnya electronic fund transfer, suatu layanan pengiriman uang melalui saluran elektronik. Di saat itu, perusahaan yang menggunakannya masih sedikit, sehingga e-commerce pun belum digunakan secara umum. Nah, seiring berjalannya waktu, hadirlah electronic data interchange. E-commerce pun terus berkembang luas, berbagai perusahaan manufaktur sampai pemesanan perjalanan pun mulai menggunakan model perdagangan elektronik ini. Sampai dengan tahun 1990, internet sudah mulai dikomersilkan, perdagangan elektronik pun semakin membesar, sehingga memunculkan suatu istilah yang dikenal dengan electronic commerce. Di Indonesia, e-commerce pun mulai berkembang pesat. Saat ini e-commerce pun sudah berkembang dan jenisnya pun sudah banyak, hingga mempunyai berbagai model bisnis dan beragam barang atau jasa yang ditawarkan. Materi yang kedua, jenis-jenis e-commerce. Berikut adalah jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Di dalam model yang satu ini, e-commerce adalah pihak bisnis yang konsumennya pun adalah seorang pihak bisnis. E-commerce menjual barang yang diperlukan perusahaan sehingga konsumen pun juga adalah suatu perusahaan. Beberapa contoh e-commerce ini adalah perusahaan penyedia peralatan perusahaan, perusahaan hosting, dan lain-lain. Lalu yang kedua, business to consumers atau B2C. Pada model bisnis e-commerce yang satu ini, pihak e-commerce adalah pihak bisnis dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk pribadi. Namun, terkadang timbullah peleburan antara e-commerce B2C dan C2C. Contohnya adalah toko official store dari perusahaan yang ada di berbagai perusahaan startup e-commerce. Lalu yang ketiga, consumers to consumers atau C2C. E-commerce C2C adalah tempat yang mana penjual UMKM akan memanfaatkan e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang ataupun jasa pada konsumen langsung.
E-commerce ini pun disebut sebagai e-commerce. Contoh sederhana dari e-commerce institusi saat ini adalah perusahaan yang masuk dalam startup Indonesia yang cukup dikenal, yakni Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu jenis yang keempat yaitu consumer to business atau C2B. Dengan model yang satu ini, maka e-commerce adalah suatu sarana bagi seorang konsumen untuk membuat penawaran barang atau jasa pada perusahaan. Nah, perkembangan teknologi akan memungkinkan hal tersebut. Contohnya adalah suatu siklus lelang proyek online, penawar proyek ini adalah calon konsumen, sedangkan yang menawarkan proyek kepada berbagai perusahaan. Bahkan seorang influencer yang menawarkan jasa promosi dan reviewnya pada beberapa perusahaan pun bagian dari transaksi e-commerce C2B. Lalu yang terakhir, business to administration atau B2A. Artinya dari administration adalah sektor publik milik negara. Nah, model bisnis seperti ini adalah perusahaan yang memberikan layanan atau penjualan barang pada pihak pemerintah. Contoh sederhananya adalah kerjasama pihak swasta sebagai pihak ketiga seperti pembuatan aplikasi layanan pemerintah oleh perusahaan penyedia jasa pembuatan website, aplikasi, atau hal lainnya. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh teman saya. Materi ketiga, berkembangnya e-commerce Shopee. Perkembangan Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura, di bawah naungan Sea Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai marketplace konsumen to consumer atau C2C. Namun kini mereka telah beralih ke mode hybrid C2C dan business to consumer B2C. Semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari 4 juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto GMV sebesar 1,6 miliar US dollar, naik 206% dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar 2,7 miliar US dollar, naik 153% dari tahun 2017. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2014, menggantikan Lilong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan iOS App Store. Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia 73%, diikuti oleh Tokopedia 54%, kemudian Lazada 51%, dan Instagram 50%. Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai mempromosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan
GoFood, dan GrabFood. Program yang diberi nama ShopeeFood ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta. Next. Materi keempat, fitur unggulan yang ada di Shopee. Next. Yang pertama, ada cashback dan voucher. Fitur yang dimiliki Shopee yang semakin memanjakan penggunanya adalah fitur cashback dan voucher yang akan memberikan potongan saat pembelian. Cashback di Shopee ada dua jenis, yaitu dalam bentuk ShopeePay atau dalam bentuk ShopeeCoin. Dua-duanya bisa digunakan untuk pemotongan belanja selanjutnya. Untuk mendapatkan fitur ini, cukup dilakukan klaim pada saat penawaran dan saat checkout. Pengguna memasukkan voucher tersebut sebelum menyetujui pembayaran. Next. Kemudian yang kedua, ShopeePay dan ShopeeCoin. ShopeeCoin sering digunakan sebagai reward pada saat mendapatkan voucher cashback atau saat bermain Shopee Game. Sedangkan ShopeePay merupakan uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Sama seperti uang yang ada di rekening, ShopeePay juga bisa digunakan untuk berbagai transaksi. ShopeePay juga bisa dikirim dari rekening ke rekening. Tidak hanya itu, ada beberapa toko yang sering memberikan diskon khusus dengan pemakaian ShopeePay. Dengan ShopeePay, pengguna juga bisa belanja dengan lebih mudah dan cepat. Next. Kemudian ada Shopee Games. Shopee Games, fitur ini hadir di Shopee sebelum lama ini dan yang menjadikan pengguna makin betah di Shopee. Ada berbagai jenis game yang bisa dimainkan di Shopee, mulai dari goyang Shopee, Shopee potong, Shopee goyang jari, Shopee Bali, Shopee tanam, Shopee Candy, Shopee lempar, dan yang terbaru ada Shopee Candy dan Shopee Link. Ada banyak reward yang diberikan Shopee Game ini, mulai dari koin Shopee, beragam voucher, sampai hadiah-hadiah menarik seperti smartphone bagi pengguna yang telah mencapai target yang ditentukan oleh Shopee. Selanjutnya, lalu ada Shopee COD atau Cash on Demand yang biasa kita sebut dengan COD, yaitu merupakan fitur di mana bisa melakukan pembayaran di tempat saat barang sampai. Untuk menggunakan fitur ini, kalian harus menggunakan ekspedisi dari JNT dengan cara saat checkout pilih bayar di tempat pada pilihan pembayaran. Next. Lalu materi kelima, ada tips and trik berjualan dan berbelanja aman di Shopee. Next. Yang pertama, tips and trik berjualan di Shopee. Yang pertama, gunakan foto produk yang menarik. Tips pertama yang bisa dilakukan adalah agar jualan di Shopee laris manis adalah dengan menggunakan foto produk yang menarik. Foto merupakan salah satu pertimbangan calon pembeli sebelum membeli suatu produk. Jika dari foto yang diberikan tidak meyakinkan, pasti calon pembeli akan mundur dan memilih seller lain. Untuk itu, pastikan kalian menggunakan foto produk yang menarik dan jelas. Usahakan menggunakan foto asli atau real page, karena pembeli biasanya lebih percaya dengan foto asli yang diberikan. Lalu, berikan deskripsi yang jelas dan lengkap. Memberikan deskripsi yang jelas dan lengkap, setiap memposting produk yang dijual, ada kolom khusus tentang
deskripsi produk yang harus diisi oleh penjual. Pastikan kalian mengisi deskripsi ini dengan jelas dan lengkap. Lengkapi juga dengan ketentuan pembelian dan keadaan produk secara jujur. Hal ini dilakukan agar pembeli tidak perlu bertanya tentang kelengkapan produk yang dijual. Next. Lalu melayani pembeli dengan baik. Melayani pembeli dengan baik tidak hanya dilakukan saat kalian menjual produk secara offline. Melayani berlaku untuk semua jenis penjualan, baik online ataupun offline. Bersikaplah seramah mungkin dengan pembeli yang ada di Shopee. Biasanya banyak pembeli yang bertanya melalui chat sebelum membeli produk yang dijual. Saat itu usahakan melayani pembeli dengan ramah. Di Shopee ada penilaian tersendiri tentang pelayanan ini, dan jika kalian melayani dengan kurang menyenangkan, pembeli bisa memberikan ulasan yang akan berdampak buruk terhadap penjualan kalian. Lalu berikanlah promosi. Promosi menjadi daya tarik tersendiri agar konsumen membeli produk yang kalian jual. Ada banyak cara promosi yang dilakukan, mulai dari cashback hingga diskon. Kalian bisa ikut mendaftar program-program yang diadakan Shopee juga. Salah satunya yang bisa diikuti adalah program Shopee Flash Sale. Lalu berikan harga terbaik. Di Shopee banyak produk yang menjual barang serupa dengan barang yang kalian jual. Untuk itu kalian harus memberikan harga terbaik agar dapat bersaing dengan produk sejenis. Kalian bisa memberikan harga yang lebih murah namun tetap perhatikan kualitasnya. Next. Lalu tips and trik berbelanja aman di Shopee. Yang pertama, cek reputasi penjual. Ketika belanja di Shopee supaya makin aman dan menyenangkan, silakan cek reputasi penjual yang menawarkan produk yang sedang dicari. Di Shopee menjual banyak produk yang sama dengan seller berbeda-beda. Karena itu konsumen harus bisa menentukan seller terbaik dilihat dari kualitas layanan, stok barang, ongkos kirim, dan beberapa parameter lain. Terus yang kedua, teratur mengganti password dan tak memberitahukan kode OTP kepada orang lain. Di antara perasaan tak yakin ketika menempatkan dana dalam aplikasi dompet digital, yaitu aksi peretasan. Hanya saja peretasan sesungguhnya dapat dicegah. Metode untuk menghindarkan diri dari peretasan termasuk teratur merubah password sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Next. Lalu yang ketiga, gunakan cara transaksi termudah. Transaksi sering dianggap sebagai proses yang ribet, utamanya untuk konsumen yang baru pertama kali membeli. Gampang atau susah sebenarnya relatif ditentukan oleh pengetahuan yang dikuasai. Umumnya pihak Shopee memberikan beragam metode pembayaran. Misalnya dengan kartu kredit, lalu bayar di Alfamart atau di Indomaret, atau transfer bank, dan channel transaksi lain seperti COD tadi. Lalu yang keempat, jangan bertransaksi di luar platform. Mayoritas kejadian penipuan ketika berbelanja online dialami para konsumen saat mereka bertransaksi di luar platform Shopee. Dengan bertransaksi di dalam aplikasi Shopee, maka kasus sebagaimana di atas bisa dicegah. Lalu kelima, melindungi data pribadi. Demi mengurangi kemungkinan pencurian data pribadi dari akun dompet digital, langkah penting yang wajib dijalankan yaitu memastikan kerahasiaan data pribadi tak bocor ke orang lain. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata.